Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andita Aulia Putri dengan NIM 2401103. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Tujuan kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa baku. Namun, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza AR, Magister Humaniora, yang telah memberikan kesempatan kepada kami serta telah membimbing kami dalam proses pembuatan PowerPoint serta pembuatan video ini. Selain itu, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman sekelompok saya untuk memperkenalkan diri. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Dwi Fitri dengan NIM 2401102. Perkenalkan, nama saya Arifah Nur Razmi dengan NIM 2401104. Perkenalkan, nama saya Artika Putri dengan NIM 2401105. Baik, kita masuki topik pertama dalam materi ini, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Selayaknya yang kita ketahui, bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam bersosialisasi manusia membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Bahasa yang kita perlukan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki bahasa resmi yang kita gunakan, yaitu Bahasa Indonesia. Namun, apakah teman-teman mengetahui apa itu kedudukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan. Kedudukan yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kedudukannya didasarkan pada Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tepatnya pada butir ketiga yang berbunyi, "Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Selanjutnya, pada poin kedua atau pada kedudukan yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kedudukannya dikukuhkan semenjak Indonesia merdeka dan dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Untuk pembahasan topik selanjutnya, saya serahkan kepada teman sekelompok saya yaitu Artika Putri. Kepada Artika Putri, saya persilahkan. Terima kasih kepada teman sebelum saya. Baiklah, untuk melanjutkan materi yang teman saya sampaikan, di sini saya akan menjelaskan bagian dari bahasa Indonesia. Bahasa yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa persatuan atau bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing. Yang pertama, bahasa negara. Bahasa negara, yakni bahasa Indonesia, harus diutamakan, karena bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan sebagai alat menyelenggarakan kegiatan kenegaraan, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahasa media massa. Yang keempat, sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa yang kedua yang ada di Indonesia adalah bahasa daerah. Bahasa daerah ini harus dilestarikan, karena umumnya bahasa daerah menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa adalah menjadi budaya bangsa Indonesia. Bahasa daerah juga digunakan untuk mata pelajaran muatan lokal, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendukung bahasa Indonesia. Yang ketiga, sumber kebudayaan. Yang keempat, lambang identitas daerah. Bahasa yang ketiga yang ada di Indonesia ialah bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dijadikan sebagai bahasa pengantar di dunia internasional.
Fungsinya yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai penyebarluasan ilmu pengetahuan, yang keempat sebagai alat perhubungan. Terima kasih. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman sebelum saya yang sudah menjelaskan materinya. Di sini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Bahasa Indonesia Baku. Di Indonesia ini, umumnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu baku dan tidak baku. Bahasa Indonesia tidak baku, umumnya kita gunakan dalam komunikasi kita sehari-hari, seperti percakapan kita dengan teman, dengan orang tua, bahkan dengan guru. Selanjutnya yaitu bahasa baku. Disebut bahasa baku bukan berarti tidak digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Baku yang dimaksud ialah bahasa yang diterima oleh semua penutur setiap dialek bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Bahasa Indonesia Baku. Fungsinya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Berguna untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dari segi kebahasaannya dan menghubungkan semua penutur dari berbagai dialek bahasa. Yang kedua yaitu sebagai pemberi kekasan. Dapat memberikan pembeda antara bahasa Indonesia Baku dengan bahasa lainnya. Dan karena kekasannya tersebut, menjadikan identitas kita sebagai warga Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai kewibawaan. Orang yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Baku dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang keempat dan yang terakhir yaitu sebagai kerangka acuan. Ini didasarkan dengan norma dan kaidah. Hal tersebut menjadi tolak ukur benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Arifah Nur Azmi. Nah, berikutnya adalah contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama ada kata nasihat. Kata nasihat adalah kata yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kata baku dari nasihat ini adalah nasihat yang digunakan dalam penulisan formal. Yang kedua ada kata objek, juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kata bakunya adalah objek yang digunakan dalam penulisan formal atau pengucapan formal. Yang ketiga ada apotik. Apotik merupakan kata tidak baku yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam penulisan bakunya dituliskan atau diucapkan apotek. Dan yang terakhir ada kata zaman. Zaman seringkali diucapkan dalam percakapan sehari-hari dan kata ini kata tidak baku. Untuk kata baku dari kata zaman adalah zaman. Kemudian perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Kata baku, kata yang sesuai dengan EYD atau PUEBI dan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku, kata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa pergaulan yang berkembang sesuai zaman. Dalam penggunaannya, kata baku harus digunakan jika menulis karya tulis ilmiah, surat resmi atau artikel yang bersifat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak cocok digunakan dalam acara percakapan atau artikel sifat resmi lainnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.